kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Saturday Digital, ekstrakurikuler Pandu Digital dalam kegiatan rutin siang hari ini. Kegiatan Saturday Digital ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu siang pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini atau kesempatan yang luar biasa ini kita dapat berjumpa dalam virtual meeting dan live streaming YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Satgas Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber siang hari ini, serta Bapak Ibu, adik-adik, sahabat Pandu Digital yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Zulfitri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan Saturday Digital kali ini. Perlu kami informasikan bahwa ekstrakurikuler Pandu Digital dikelola oleh Satuan Tugas Nasional Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang biasa kita dengar dengan sebutan JSDI. Ekstrakurikuler Pandu Digital merupakan kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membantu membentuk karakter peserta didik serta mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan wawasan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila, dan berwawasan global menuju Indonesia emas. Baik, Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan Saturday Digital siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib merename atau mengubah nama dengan nama lengkap underscore nama sekolah. Contohnya Zulfitri underscore nama sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik dilarang keras menggunakan nama samaran. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung, kecuali ketika saat ingin bertanya kepada narasumber di sesi pertanyaan sebentar. Jadi peserta yang ingin bertanya seputar materi untuk narasumber pada saat sesi tanya jawab, silahkan tekan raise hand, kemudian mengaktifkan audio. Ketika sudah dipersilahkan lalu bertanya, atau silahkan ketikkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Dan yang terakhir, karena bangsa kita masih dalam masa pandemi COVID, apalagi bertambah dengan varian rasa yang baru, yaitu Omikron, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu yang berada dalam ruangan, seperti ruang kerja atau sekolah, untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Dan perlu kami sampaikan atau perlu kami informasikan bahwa kegiatan Saturday Digital ini akan ada door prize berupa emas mini gold yang akan diundi oleh panitia pada setiap Sabtu terakhir setiap bulannya. Bagi seluruh peserta kegiatan, juga jangan lupa terus mengikuti akun media sosial dari ekstrakurikuler Pandu Digital dengan mengikuti Facebook dengan nama akun Ekskul Pandu Digital. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Pinisi Channel, kemudian follow Instagram di @ekskulpandudigital. Baik Bapak Ibu serta sahabat Pandu, langsung saja kita ke narasumber pertama ya, yaitu Bapak Baso Akbar Basra SPD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Jadi Bapak Baso Akbar ini adalah guru di SMP Negeri 3 Penrang, serta sebagai trainer Pandu Digital JSDI. Beliau akan membawakan materi tentang classroom virtual dengan Canva yang dikombinasikan dengan Bitmoji
Bagaimana Bapak? Pak Baso, silahkan Pak Baso. Narasumber pertama kami persilahkan. Ya. Kepada Pak Baso kami persilahkan. Pak Baso. Ya, mungkin ada kesalahan. Halo, Pak Baso? Halo, Pak Baso? Halo. Ya, Sudah masuk? silakan. Ya, narasumber pertama kami persilahkan, Pak. Ya, kedengaran jelas ya suara saya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Satgas Nasional Bapak Satgas Pandu Digital Nasional JSDI atau yang mewakili teman-teman tim Satgas Pandu Digital JSDI yang bertugas hari ini, kemudian saudari moderator, kemudian saudari narasumber 2 Ibu Ike, ya, dan serta teman-teman guru serta adik-adik peserta didik yang menyempatkan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi moderator ya sudah menjelaskan sedikit atau menyebutkan sedikit tentang materi saya. Jadi saya langsung saja kalau gitu ya, izin untuk share screen. Kelihatan di layarnya, Bapak Ibu? Halo? Saya perlu input nih. Ya, kelihatan Pak. Jadi sebelum mulai nih ya, saya mau Bapak Ibu ataupun adik-adik ya, karena ini kan jam-jam rawan ya, siang hari seperti ini biasanya kita rawan ngantuk ya. Jadi kalau cuma menyaksikan saja di layarnya, biasanya itu bisa kebawa ngantuk ya. Saya mau Bapak Ibu serta adik-adik bisa interaksi dengan saya ya. Jadi sambil saya menjelaskan atau membawakan materi, Bapak Ibu ataupun adik-adik bisa interaksi di kolom chat nih ya. Di kolom chat Zoom. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa materi saya itu adalah Canva X Bitmoji ya. Dan tema yang saya angkat kali ini yaitu classroom virtual ya. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa yang saya masuk classroom virtual ini adalah mewujudkan kelas yang biasanya secara fisik kita saksikan sehari-hari, kita adaptasi ke dalam bentuk digital atau virtual ya. Nah, tadi sudah disebutkan nama saya Baso Akbar Basra. Saya bertugas sehari-hari di SMP 3 Penrang, salah satu sekolah di Kabupaten Wajo. Sehari-hari saya mengajar matematika. Ya, mungkin seperti itu saja. Langsung ya. Jadi adik-adik boleh nih interaksi di kolom chat ya. Bagaimana perasaan hari ini? Ya. Apakah semangat ataupun ngantuk, sedih, atau mungkin marah? Ya, silakan interaksi di kolom chat ya. Oke, saya lanjut. Jadi hari ini yang saya mau angkat nih hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengintip sedikit tentang fitur premium dari akun Canva for Education.
Ya, pasti sudah kenal dong yang namanya Canva ya. Pasti sudah sering dengar ya. Kalau Canva itu apa, aplikasi apa ya. Dan yang kedua yaitu pengenalan dan pemanfaatan Bitmoji. Nah, ini mungkin yang masih banyak nih yang belum tahu atau mungkin ya sudah ada yang tahu Bitmoji itu apa dan untuk apa sih Bitmoji itu ya. Kemudian yang ketiga, cara unduh dan membuat avatar Bitmoji. Nah, mungkin kita akan lama di sini nih ya. Kemudian yang terakhir, setup platform digital di Canvas. Ya, jadi nanti di akhir kita akan kalau misalnya waktunya memungkinkan ya, kita akan interaksi. Jadi kita akan kolaborasi nih. Ya, saya akan buka classroom virtual. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan di tahap ketiga nanti ini saya harap sudah buat avatar Bitmoji-nya, nanti kita masukkan ke dalam classroom digital kita ya. Itu. Mungkin saya langsung saja masuk ke yang pertama. Nah, Canva for Education ya. Jadi perlu saya sampaikan sedikit bahwa Canva itu menyediakan sebenarnya ada setidaknya ya yang saya tahu, mohon maaf kalau salah, ada 3 jenis akun ya. Yang pertama itu akun free ya. Jadi kalau semua orang bisa mendaftar dengan akun free. Nah, selanjutnya ada akun pro. Nah, akun pro ini yang berbayar. Kelebihannya apa ya? Banyak fitur-fitur ataupun mungkin template ya, ataupun elemen yang tidak bisa digunakan kalau kita cuma menggunakan akun free. Makanya perlu namanya akun pro. Nah, akun pro itu kan berbayar. Nah, khusus untuk insan pendidikan baik itu guru, peserta didik ataupun mungkin dosen bisa mendapatkan akun for education dengan fitur yang kurang lebih dengan akun pro ya. Jadi akun-akun yang tadinya terkunci di fitur di akun Canva free bisa terbuka di akun Canva for education. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan ya? Yang bisa dibuat nih ya, ada jutaan gambar dan seterusnya, silakan baca sendiri. Kemudian kolaborasi, jadi di Canva for Education ya, namanya Canva for Education, artinya pasti ada adaptasi yang menyesuaikan dengan dunia pendidikan. Nah, yang dimana dunia pendidikan itu kan pasti ya sudah tidak asing yang namanya ruang kelas. Nah, di Canva itu juga ada namanya ruang kelas. Nah, bisa kolaborasi antar guru dengan guru ataupun guru dengan siswanya. Dan bisa juga dibagikan ke LMS lain seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Kemudian penugasan. Nah, kalau di kelas fisik kan biasanya guru ngasih tugas ke siswanya atau peserta didiknya. Nah, sama di Canva, guru juga bisa membagikan tugas, kemudian meninjau tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa. Nah, penasaran dong ya pastinya. Kalau penasaran fitur apa lagi yang bisa dimanfaatkan di Canva for Education lengkapnya? Oh iya, sorry. Saya belum bagikan presentasinya, sorry. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau membuka presentasinya bisa mengklik link yang ada di kolom chat ya. Atau nanti saja dibukanya. Sekarang kita fokus saja di layar Zoom-nya. Nah, pasti ya kalau sudah tahu ya fitur-fiturnya apa saja yang bisa didapatkan dengan akun Canva for Education, pasti penasaran bagaimana cara mendapatkan akunnya. Nah, sayangnya saya masih mau bikin penasaran ya. Jadi cara mendapatkan akun Canva for Education ini saya simpan nanti di akhir sesi webinar hari ini ya. Nanti mungkin akan diinformasikan ya bagaimana caranya mendapatkan akunnya. Oke, lanjut. Nah, saya masuk di materi yang kedua, yaitu apa itu Bitmoji. Ya. Bitmoji yaitu wujud kartun diri kita. Jadi kita bisa personalisasi diri kita ya menjadi bentuk kartun. Nah, kan sudah banyak tuh ya aplikasi yang bisa mengubah foto menjadi bentuk kartun. Nah, bedanya di Bitmoji ini nanti secara otomatis ya, kalau misalnya kita sudah personalisasi wajah kita maupun pakaian kita ya. Jadi pakaiannya ini bisa diganti-ganti nih, banyak pilihannya. Jadi di sana nanti itu ada pakaian bermerek malah kayak Adidas, Nike, dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah kita selesai personalisasi diri kita maupun pakaiannya ya,
kita nanti bisa pilih ekspresi ataupun gaya mencerminkan diri, hobi, aktivitas, ataupun kepribadian kita. Nah, itu kelebihannya dibandingkan aplikasi yang mengubah foto menjadi kartun lainnya ya. Itu kelebihannya Bitmoji. Nah, selanjutnya ini pemanfaatan Bitmoji bagi pendidik atau guru ya. Jadi kita bisa menggunakan Bitmoji ini ya untuk menggantikan foto kita di presentasi ya. Tadi kan dilihat di layar awal saya tidak menggunakan foto ya karena sudah banyak nih yang protes fotonya itu terus ya. Memang karena saya malas foto atau mungkin lebih tepatnya tidak pede ya. Jadi untuk yang orang-orang yang tidak pede seperti saya atau mungkin yang kurang good looking bisa menggunakan Bitmoji ini sebagai pengganti fotonya, entah itu di presentasi kah ataupun flyer ataupun mungkin Twibbon ya seperti itu. Kemudian feedback tugas online peserta didik. Nah, setelah kita berhasil personalisasi avatar kita di situ di Bitmoji itu bisa kita pilih nih gambar-gambarnya, bahkan di situ ada kayak memberikan ekspresi misalnya jempol kah atau nilai 100 dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan experience setelah masuk di materi pemanfaatannya. Selanjutnya digital storytelling dan video ya. Ya sama tadi dengan ini kita bisa menggunakan Bitmoji untuk menggantikan foto kita atau video kita untuk menjadi menjadi artisnya di dalam video itu ataupun storytellingnya ya. Kemudian komik, infografis ya karena di Bitmoji itu sudah tersedia berbagai macam ekspresi ataupun gaya ya. Jadi kita bisa gunakan di komik ya, tinggal pilih-pilih yang sesuai dengan dialognya ya, seperti itu. Nah, ini yang paling saya suka nih, Friendmoji. Nah, Friendmoji ini ya atau mungkin yang cuma tersedia di versi mobile versionnya. Dengan Friendmoji ini ya, kalau kita install di HP kita, nanti nih ya, setelah kita koneksikan dengan kontak di HP kita, teman-teman kita yang menggunakan Bitmoji, itu bisa muncul di layar Bitmoji kita. Jadi nanti hasilnya bisa interaksi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi jeli ya, ini interaksi saya dengan moderator. Jadi ini Bitmojinya Ibu Zulfitri ini ya. Jadi di layar saya tinggal saya pilih kontak ya. Siapapun yang teman saya di kontak yang memiliki akun Bitmoji, nah bisa muncul di layar saya. Jadi bisa interaksi seperti ini. Ini namanya Friendmoji. Oke, lanjut. Nah, silakan ya Bapak Ibu. Sekarang saya beri waktu. Silakan masuk ke link presentasinya. Di situ sudah saya berikan linknya ya, berikan link untuk menuju ke halaman download Bitmojinya, aplikasi Bitmojinya. Atau yang menggunakan iOS bisa masuk di App Store, kemudian klik pencariannya saja Bitmoji, nanti sudah muncul, silakan diinstal. Itu dengan Play Store ataupun yang menggunakan PC bisa menggunakan Chrome extension. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu ya. Oke, baik, saya kirim ulang linknya. Oke, linknya sudah saya kirim ulang ya. Atau mungkin saya kirim langsung link grupnya juga. Silakan disesuaikan dengan perangkatnya ya. Yang saya kirim itu, yang sekarang itu yang menggunakan perangkat Android bisa menggunakan link itu. Kemudian yang ini yang menggunakan iPhone ya atau iPad. Saya kirim linknya. Oke. Atau yang menggunakan PC. Menggunakan PC silakan. Belum.
boleh gunakan Chrome Extension. Oke, kita tunggu nih sebentar. Oke, sambil saya jelaskan ya Bapak Ibu, silakan yang sudah dapat linknya silakan diunduh, diinstal. Nah, nanti Bapak Ibu kalau selesai menginstal nih ya, saya sarankan sih installnya di HP dulu ya, entah itu Android kah ataupun iPhone ya. Kenapa? Karena nanti supaya untuk di PC-nya tinggal kita sinkronkan akunnya, kita gunakan akun yang kita gunakan di HP, nanti kita masuk ke laptop dengan akun yang itu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai menginstal aplikasinya, silahkan dibuka. Nanti akan muncul layar seperti ini. Sorry ya, agak blur ini. Silahkan buat akun, cari saja daftar akun, ya. Daftar register account, ya. Kemudian pilih use email ya di situ nanti. Sorry, di halaman pertamanya pilih create avatar ya, yang warna biru ini. Nah, setelah itu muncul pilihan use email, pilih use email ya. Sekarang setelah pilih use email, masukkan emailnya, nanti dia akan diarahkan untuk input tanggal lahir, email dan kata sandi ya. Ini standar sih ya. Kalau kita buat akun dimanapun itu, akun medsos ya, kurang lebih seperti ini. Yang mungkin agak ini effort ya, butuh effort, mungkin di sini nih. Nah, cara personalisasi avatar. Nah, nanti Bapak Ibu akan disuruh milih jenis kelaminnya ya, perempuan atau laki-laki, atau ada yang lain beda dengan yang dua ini ya, tidak mungkin ya. Jadi silahkan dipilih sesuai jenis kelaminnya. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan lagi untuk mengambil foto selfie. Nah, silahkan arahkan ya. Jadi di situ nanti akan muncul gambar lingkaran sorry. Pak. Ya, halo. Oke, lanjut. Jadi di situ silakan Bapak Ibu atau adik-adik ambil foto selfie-nya. Kenapa harus ambil foto selfie? Ya, supaya Bitmoji-nya menyesuaikan atau mengubah semirip mungkin dengan gambarnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu silahkan nih, kalau misalnya kurang puas dengan hasilnya yang di-generate otomatis oleh si Bitmoji-nya, silahkan disesuaikan, ditambahkan aksesorisnya, apakah itu entah bibirnya mau diwarnai, atau ditambahkan apa nih yang di pipi ini. Sesuaikan ciri fisiknya, aksesorisnya. Kalau adik-adik sih ya, pasti sudah gampang ya kalau seperti ini. Nah, setelah itu, setelah menyesuaikan bentuknya, silahkan akhiri dengan klik save. Jadi silahkan disesuaikan saja ya. Nah, untuk ibu-ibu yang berhijab tidak perlu khawatir karena di Bitmoji juga sudah disediakan hijab ya. Jadi jangan sampai nih khawatir. Saya kan sehari-hari pakai hijab, masa avatar saya tidak pakai hijab ya. Tidak perlu khawatir karena di Bitmoji juga sudah disediakan fitur hijab. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai nih ya, Bapak Ibu, atau mungkin saya perlihatkan di layar HP saya. Nah, kelihatan enggak nih? Sorry, tak kelihatan. Sorry, kurang jelas ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah muncul di layarnya kurang lebih akan seperti ini nih, akan muncul beragam ekspresi ya, entah itu marah kah atau sedih dan lain-lain sebagainya. Gimana ya kalau Telegram itu? Nah itu kurang lebih tampil. Nah itu di bagian atas itu muncul beberapa kontak ya, teman-teman di HP saya menggunakan Bitmoji itu akan muncul di situ, nanti bisa interaksi. Silakan diselesaikan saja di HP-nya, Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, saya lanjut lagi. Selanjutnya, kita akan mengimpor Bitmoji dari laptop ya, karena kita akan hari ini temanya adalah
membuat classroom virtual. Nah, kita akan menggunakan Bitmoji dari laptop ya. Jadi nanti silakan install juga di laptopnya dengan menggunakan Chrome extension yang sudah saya bagikan juga linknya di kolom chat maupun di presentasi saya. Nah, caranya ada di sini nih. Silakan pasang emoji dengan linknya. Kemudian login menggunakan akun yang digunakan login di HP ya. Akun, ingat ya, akun yang sama dengan akun yang digunakan login di HP. Kemudian pilih Bitmoji yang diinginkan, kemudian klik kanan. Nah, kalau di layar itu muncul, silakan dipilih, kemudian diklik kanan, kemudian salin gambar. Nah, nanti di kanvas Canva-nya itu silakan dipaste saja atau Ctrl V. Oke, lanjut ya. Jadi kurang lebih ya classroom virtualnya seperti ini. Ya, agak sederhana sih ya. Kenapa kita mungkin perlu bagi peserta bagi pendidik, kenapa perlu pelajari membuat classroom digital ya atau virtual. Nah, kalau saya alasannya adalah karena kalau di kelas fisik banyak hal yang tidak bisa saya gunakan dengan beberapa keterbatasan maupun dengan aturan yang ada ya. Jadi kalau misalnya kelas virtual saya bisa pasang foto saya sebagai poster, atau mungkin di layarnya saya ganti di whiteboardnya itu saya ganti dengan layar proyektor ya. Kemudian Bitmoji seperti ini ya. Saya perlihatkan dulu ya, nanti saya praktekkan cara membuatnya. Kemudian ya seperti ini, di sini peserta didik kita bisa belajar dengan menggunakan video ya, video yang bisa diambil di YouTube ataupun yang dibuat sendiri. Kemudian di sini untuk tugasnya bisa dipasang QR code-nya ya, seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya langsung praktek mungkin ya. Oke, sebelumnya saya perlihatkan item-item atau keyword yang saya gunakan untuk membuat laman ini tadi. Oke, jadi keyword yang saya gunakan di elemen itu ini buildable classroom, kemudian whiteboard, meja guru, papan toko, kemudian fitur tambahan dari Canva yang saya gunakan yaitu QR code untuk mengubah link ya. Link tugasnya itu saya buat di Google Form ya. Kemudian saya ubah linknya menjadi QR. Kemudian ada YouTube. Nah, di Canva itu juga bisa kita langsung masukkan video dari YouTube, entah itu yang kita buat sendiri ataupun yang sudah ada di YouTube. Nah, tinggal dimasukkan seperti itu. Oke, saya praktek ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sudah biasa ya menggunakan Canva ataupun yang masih asing, tampilan Canva itu seperti ini nih. Kalau kita sudah buat satu file ya, nah, akan muncul kanvas kosong seperti ini. Kemudian di halaman sampingnya di sebelah kiri itu ada beberapa menu, ada template, ada elemen, ada unggahan, teks, dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti ini, yang pertama kita buat apa ya? Kita dekor temboknya dulu. Nah, ini kan ada beberapa elemen nih, banyak ya. Ada langit-langitnya, kemudian tembok sampingnya, begitu dengan jendelanya, kemudian lantainya. Nah, di Canva kita tidak perlu cari lagi nih masing-masing di YouTube. Kita tinggal masuk ke tab yang di sebelah kiri ini, elemen. Kemudian kita masukkan tadi, saya sudah berikan kode keywordnya, elemennya, yaitu buildable. Ya, tinggal dicari seperti ini. Nah, akan muncul beberapa pilihan ya, Bapak Ibu. Tinggal dipilih, atau karena kita mau ganti-ganti warnanya, kita pilih yang di sini ya. Di pilihan elemen itu ada muncul menunya lagi, kita pilih yang grafis. Nah, itu seperti ini. Kita pilih yang sesuai. Misalnya saya ambil yang ini. Ini tinggal disesuaikan dengan ukuran. Nah, seperti ini. Kemudian, ini dapur, sorry. Oke deh, nggak apa-apa deh ya. Saya pakai ini aja. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, saya kurang serak dengan warnanya, ini bisa diganti Bapak Ibu. Jadi per elemennya itu bisa diganti warnanya. Misalnya warna ini coklatnya saya ganti dengan warna ini.
misalnya seperti ini, saya sudah puas dengan warnanya. Atau langit-langit saya ganti juga. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal tambahkan elemen-elemen lainnya. Misalnya meja, kita mau tambahkan meja guru. Sama tadi kita pilih grafis. Ya. Tinggal dipilih nih meja-mejanya yang ada. Nah, kalau misalnya saya pakai ini kan agak kurang ini ya, kurang kontras dengan warna apa ruangannya. Nah, ini bisa kita ganti juga. Oke, Pak Arif, maaf ya, materinya sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Pak, silakan Bu moderator, mungkin bisa dibantu. Nah, kembali di sini saya ganti-ganti ini supaya tidak terlalu banyak warna, supaya mata kita kurang tidak terganggu. Oke, anggaplah seperti ini atau seperti ini. Cerah. Oke, kayak silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan seleranya atau mungkin kreativitasnya masing-masing. Ini saya percepat saja ya. Kemudian saya mau kasih papan tulis atau whiteboard. Weh, pelingin aja. Tinggal pilih ini. Ini kan ya, ini kan papan tulisnya ini kan harusnya berada di belakang meja. Ini kakinya masih keluar kelihatan. Nah, ini tinggal diklik kanan. Kemudian pilih lapisan di bawah. Nah, itu sudah ke belakang. Terus saya ganti deh ya, papan tulisnya yang ditempel di tembok saja. Nah, kemudian misalnya saya mau tambahkan lagi untuk ini kan, kalau ini bisa kita gunakan untuk melampirkan videonya ya. Kemudian saya mau tambahkan lagi untuk tempat menaruh QR code-nya untuk tugas ya. Saya pilih ini. Saya taruh di sini aja nih. Ya. Silakan disesuaikan Bapak Ibu, silakan digunakan kreativitasnya. Kemudian, nah, kemana nih Bitmoji-nya kok tidak dipakai? Oke, saya pakai. Nah, kelihatan tidak di layar saya, Bu Bibi? Ya, kelihatan Pak. Oke, ini saya pilih Bitmoji di atas ya. Sudah tadi saya contohkan cara pasangnya, linknya. Kemudian di sini saya pilih nih. Ya. Saya mau pilih ekspresi apa ya. Nah, supaya peserta didik saya semangat, saya juga mau pasang muka yang berseri-seri bahagia. Misalnya happy. Atau mau saya apa hai misalnya. Nah, ini tinggal diklik kanan. Atau ini klik kanan, salin gambar. Ya, tinggal di paste di sini atau di Ctrl V. Oh, sorry, ini ada background-nya ya. Sebenarnya di Canva ini kita bisa langsung hilangkan background-nya, tapi supaya lebih ini aja cepat ya, saya gunakan yang memang sudah tidak ada background-nya. Oke, saya pilih ini, Ctrl V. Nah, ini tinggal saya pasang di belakang meja. Ya. Nanti ada protes. Oh, mana nih? Kok mukanya doang kelihatan, kakinya kemana? Nah, itu silakan disesuaikan saja mejanya ya. Cari meja yang memang menyesuaikan. Ini karena kita percepat saja, Bapak Ibu. Ya, silakan disesuaikan ukurannya. Nah, ini seolah dia berada di belakang meja, walaupun memang mungkin kakinya agak ganjil ya kelihatannya. Ya, silakan disesuaikan dengan mejanya yang ada. Kemudian untuk layar papan tulisnya, saya mau gunakan video ya. Bisa juga menggunakan textbox ya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan teks bisa. Di sini di kirinya ini ada
teks, kemudian di sini tinggal dipilih bebas. Simak video berikut. Kita tinggal sesuaikan dengan tulisannya, tulisan tangan, saya pilih ini. Nah, selanjutnya untuk videonya saya pilih mau masukkan video. Nah, untuk memasukkan video Bapak Ibu, silakan di sini ya, di layar kiri ini, di tab kiri ini ada, di bar kiri ini ada, kalau digeser paling bawah itu ada titik 3 kemudian lainnya, tinggal dipilih. Nah, cari yang video ya, sorry, maksud saya YouTube, tinggal dipilih. Nah, di sini tinggal dimasukkan keywordnya. Misalnya saya mau materi apa ya? Misalnya bilangan. Cari ya. Tinggal dipilih, misalnya saya pilih ini. Nah, ini akan muncul di layar kita. Ini tinggal disesuaikan saja ukurannya. Kemudian tinggal dipaskan dengan ukuran ininya. Oke, materi sudah ada. Kemudian saya mau masukkan juga tugasnya. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Nah, oke, sebelumnya saya ambil link apa? Jadi kita tinggal ambil link Google Form kita ya. Ini sebelumnya sudah ambil, sudah saya siapkan. Kemudian, nah itu kan masih berupa link ya, seperti ini. Kalau dipaste langsung, oh sorry. Nah ternyata kalau kita copy link kemudian dipaste akan muncul seperti ini. Muncul langsung tampilannya. Ya bisa juga dipasang sih, tapi ini kan agak kurang estetik ya kalau dipasang seperti ini. Jadi saya pasang saja linknya. Nah, kalau berupa link kan seperti ini misalnya. Ya. Agak kalau pakai link seperti ini kan agak ya kurang ini ya, kurang estetik ya kalau anak-anak sekarang bilang ini. Makanya saya pakai QR code sama tadi caranya, kita tinggal ya, bagi yang belum pernah menggunakan itu nanti QR code-nya ataupun tadi YouTube-nya itu ada di titik 3 lainnya. Nah, tinggal pilih ini QR code. Nah, masukkan linknya di sini, kemudian buat kode. Sudah ada di sini. Ini tinggal kita sesuaikan dengan ukurannya. Misalnya saya masukkan di sini. Ya, kita paskan di situ, kemudian tambahkan teks. Ini teksnya. Nah, ini tinggal saya pasang di sini. Sesuaikan warnanya. Nah, seperti itu. Nah, supaya misalnya kalau presentasinya kita bagikan, ada siswa kita yang trouble untuk scan QR code, ini kita bisa permudah juga Bapak Ibu. Tinggal kita klik tautan ya, kita klik gambarnya, QR code-nya, ataupun sembarang ya, yang mana yang mau kita atur supaya kalau diklik itu akan menuju ke linknya. Saya pilih ini, QR code-nya saja, kemudian saya pilih ini, tautan ya, lihat di layar saya tautan, kemudian saya paste atau paste linknya ke situ. Saya paste di sini, kemudian enter. Nah, jadi nanti Bapak Ibu peserta didik kita akan punya dua opsi, entah itukah mau dia scan saja QR code-nya atau dia mau klik. Nah, bebas seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi classroom sederhana virtualnya ini sudah jadi Bapak Ibu. Seperti ini saja sih. Ya, mau tambahkan audio supaya ada lagunya, ya boleh juga. Nah, ya. Oh ya, sorry Bu Vivi, waktunya kurang masih ada. Halo. Karena saya mau juga nih Bapak Ibu ataupun adik-adik bisa interaksi nanti. Nah, Bapak Ibu seperti ini saja sih ya. Silakan disesuaikan saja dengan elemennya. Nah, jangan takut jangan takut Bapak Ibu tidak bisa kreatif, karena Canva ini sudah memudahkan sekali Bapak Ibu. Di elemen ini Bapak Ibu tinggal masukkan keywordnya, itu akan muncul apapun yang dibutuhkan. Bahkan ini
tirai jendela seperti ini, pintu juga muncul, ya silahkan saja sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kalau saya seperti ini saja sederhana ya, nah, karena kita dibatasi waktu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, di sini di room ini sudah ada belum yang sudah berhasil install Bitmoji di HP-nya? Silakan di interaksi di kolom chat. Sudah ada belum yang berhasil? Kalau ada yang berhasil, silakan nih. Saya punya di sini, saya punya kelas kosong ya, seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu yang sudah berhasil, ya baik sekarang ataupun nanti mungkin, silakan diisi saja di sini. Silakan masukkan Bitmoji-nya supaya muncul. Di kolom chat saya share ya, kolaborasi kelas, silahkan diklik ya. Nanti silahkan masukkan di situ. Di sini silahkan tinggal dimasukkan Bitmoji-nya ya. Caranya seperti ini. Klik di sini nih ya, di atas Bitmoji. Kemudian tunggu muncul. Saya mau masukkan misalnya ekspresi marah misalnya. Ataukah joget ya, saya masukkan. Silahkan nih, tunggu Bapak Ibu. Kalau ada yang berhasil ya, mungkin ya agak susah sih karena terbatas waktu ya. Nah, silakan masukkan di sini. Bebas ya. Iya, mungkin segitu saja sih dari saya. Oke, cukup ya Pak? Ya, cukup untuk sekarang ya. Masih ada mencari keren dari Bu Ika nih. Siapa tahu Bu Ika sudah nunggu dari tadi. Oke, baik. Bapak Ibu, silahkan tabung-tabung dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke narasumber kedua kita, Ibu Ike Fitri Wardani, SPDI. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Timpeh. Beliau akan membawakan materi tentang administrasi berbasis Android, Teacher Aide Pro 2. Kepada Ibu Ike, kami silahkan. Oke, makasih Bu Vivi. Ya, Bu, silahkan. Dengar suara saya ya, Bu ya? Bisa, Bu. Silahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali siang hari ini bertemu dengan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Sekaligus ini kali pertama sebenarnya bergabung bersama Pandu Digital ini ya, apalagi kegiatan Saturday Digital ini gitu. Ini kali pertama dan pengalaman pertama untuk bergabung bersama ibu-ibu dan adik-adik semua di sini. Alhamdulillah kita sudah berada di ini dan sholawat dan serta salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Pandu Digital ya, Satgas Pandu Digital Indonesia. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Panitia, Ibu Vivi sebagai moderator, kemudian Pak Basu Akbar Basrah yang baru kali pertama ketemu di dunia maya. Sebelumnya ketemunya cuma di chat-chat aja ya Pak ya. Insya Allah kami sesama calon trainer Canva nih sama Pak Baso nih ya. Insya Allah ya Pak ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu atas undangannya untuk sebagai pemateri atau narasumber di kegiatan Saturday Digital Ekstrakurikuler Pandu Digital ini. Dan sebenarnya ini excited banget buat saya ya, karena
mohon maaf sekali karena saya baru tahu bahwa ada kegiatan Saturday Digital di JSDI gitu. Sejujurnya saya juga baru tahu bahwa JSDI sudah sejauh ini perkembangannya untuk sampai ke ekskul pandu digital. Jadi selama ini belum begitu melek mengenai ekskul pandu digital ya. Baik Bapak Ibu semuanya dan adik-adik sekalian, sedikit perkenalan ya. Sebenarnya saya juga sebagai pengurus wilayah JSDI wilayah Sumatera Barat. Namun mungkin di wilayah kami ya di Sumatera Barat itu belum ada Saturday Digital seperti ini. Jadi kami belum mengadakan kegiatan ini dan mudah-mudahan setelah saya ikut ini jadi gebrakan buat kami hendaknya nanti untuk bisa bikin juga kayak gini seperti di pusat begini ya, mungkin untuk yang di wilayah juga bisa gitu ya. Nah, mudah-mudahan jadi gebrakan bagi kami gitu. Ini menginspirasi sekali nih Pak Baso sama Bu Vivi nih. Baik, kemudian tadi juga kita sudah dengarkan materi yang luar biasa, amazing banget ya. Saya sampai sekaligus ini download Pak aplikasinya tadi yang emoji karena memang selama ini bikin saya punya ini aja di Canva sih, belum pernah bikin emojinya di Bitmoji ya, jadi bikinnya di Canva gitu. Punya beberapa Canvatar ya kalau di Canva kan kita ada avatar-avatarnya jadi Canvatar gitu. Jadi belum sampai ke Bitmoji. Jadi saya langsung tadi nih, saking luar biasanya saya sampai download ya dan ikut bikin gitu. Nah baik, Bapak Ibu semuanya saya izin share screen. Bentar. Oke. Oke, ini saya izin share screen, saya buka dulu ini. Oke, bentar. Ya. Nah, oke. Oke. Kita ulang dari awal. Nah, oke. Udah kelihatannya Bapak Ibu ya? Ulang lagi nih perkenalannya nih dari Assalamualaikum lagi lihat karena baru buka ininya, baru buka PowerPoint-nya ya. Ini juga salah satu hasil karya di Canva. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa bikin karya di Canva bahkan lebih powerful, lebih colorful gitu ya. Tanpa kita bersusah payah mencari elemen-elemen seperti yang disampaikan oleh Pak Baso tadi ya. Jadi saya ini guru matematika di SMA Negeri 1 Timpeh ya. Tadi Bu Vivi bilangnya Timpeh. Timpeh ya Bu. Kita tuh di SMA Negeri 1 Timpeh berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dan sedikit informasi narsis nih, boleh ya? Saya adalah seorang alumni pertukaran guru Indonesia Korea 2019. Jadi saya sudah alhamdulillah dapat kesempatan mengajar di Korea Selatan di Provinsi Jeollanam-do di Kabupaten Jangsong di Korea. Tapi sering main ke Seoul juga karena tiap minggu kami ada libur jadi ngabisin waktunya ke Seoul juga. Jadi adik-adik ayo yang mau jadi mahasiswa ke Korea gitu atau Bapak Ibu yang ingin pertukaran guru ke Korea Selatan, saya mendukung sekali. Insya Allah setiap tahun ada kegiatannya. Dan saya juga seorang guru Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN Singapura 2022. Belum berangkat sih, insya Allah segera berangkat ini karena ada tadi varian baru kata Bu Vivi ya, ada Omikron ya. Jadi kita masih di stop-stop nih sama Kemenlu nih, masih belum sempat ngurus kepergian. Jadi masih dalam menunggu dan dalam masa pemberkasan ya. Jadi mudah-mudahan mohon doanya juga segera diberangkatkan lah kami ini ada 178 orang se-Indonesia yang akan berangkat ke SILN gitu. Kemudian saya juga trainer Ikatan Guru Indonesia di wilayah Sumatera Barat dan insya Allah trainer Canva seperti kata Pak Baso tadi. Baik, Bu Vivi sebelum saya lanjut nih, ini jatahnya ini berapa nih Bu? Jatahnya berapa menit nih Bu? Biar saya nanti nggak kebablasan nih. Karena kita katanya mulai jam 1 tadi ya, jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi jatahnya berapa menit Bu? 30 menit apa gimana? 30 menit, Bu. Oke, siap. Berarti jatah saya sampai jam 14.55 waktu Indonesia Barat. Oke, sip. Iya nih, nanti saking ininya ya, semangatnya nih ketemu sama Bapak Ibu dan adik-adik hebat semuanya nih.
Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya mau ngasih materi tentang apa? Tentang Teacher Aid Pro 2 ya. Teacher Aid Pro 2 ini aplikasi apa sih sebenarnya gitu. Nah, kemarin saya nanya sama salah satu pengurus JSDI ya, ini sasarannya nanti siapa Bu gitu ya. Sasaran peserta kita adalah guru dan siswa. Oh berarti sip, oke. Karena memang selain guru juga siswa ini harus tahu bahwa ada aplikasi Teacher Aid ini yang memudahkan sekali bagi kami guru dan memudahkan bagi siswa juga untuk pengadministrasian segala macam nanti. Bagaimana mudahnya? Insya Allah nanti saya jelaskan. Jadi Teacher Aid Pro 2 ini adalah aplikasi administrasi guru berbasis Android ya. Ketinggalan S-nya nih. Berbasis Android ya, aplikasi administrasi guru berbasis Android. Jadi ini kan handphone saya nih nggak bagus-bagus amat ya, tapi tiap hari itu saya bawa masuk kelas. Walaupun kita nggak pakai walaupun pakai kertas untuk absensi segala macam, ini handphone masih bawa di kelas ya Bapak Ibu ya. Masih dipegang kan ya, setiap hari dipegang, dibawa kemana-mana gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita tuh nggak megang kertas lagi, kita nggak megang buku-buku lagi untuk absensi, untuk penilaian, semua ada di sini. Nah karena kan tuntutan kita sekarang adalah menjadi guru yang milenial, karena siswa juga sudah sangat milenial nih. Dengan keadaan kita yang pandemi seperti ini, dituntut sepertinya kita untuk lebih milenial ya. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali dan kita paperless, kita menghemat berapa ratus ribu kayu ya untuk bikin kertas ya. Nah, kalau kita bisa tanpa kertas, kenapa kita harus pakai kertas-kertas itu? Kadang-kadang basah, kadang-kadang kucel gitu, kadang-kadang udah sobek-sobek gitu ya. Nah, jadi kita pakai pindah ke handphone aja. Gitu. Nah, inilah dia Teacher Aid Pro itu. Nah, jadi Teacher Aid itu aplikasi atau alat bantu ya, alat bantu administrasi guru yang insya Allah menurut saya super lengkap deh, yang berbasis Android dan iOS. Dapat digunakan secara offline tanpa jaringan internet. Jadi jangan takut nanti, Bu, saya masuk kelasnya jam sekian, kadang-kadang mati lampu nggak ada jaringan internet. Nggak apa-apa, kita nggak harus punya jaringan internet gitu ya. Nanti bisa di pas backup datanya baru pakai internet. Aplikasi ini sangat memudahkan guru dalam melakukan absensi, administrasi penilaian, bikin jurnal peserta didik dan jurnal guru ya, dan sebagainya, mengatur tempat duduk, mengatur denah, memilih siswa secara random untuk tampil ya. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya aplikasi ini gitu. Dan di Teacher Aid ini kan kita baru adanya untuk yang Android ya, memang Teacher Aid ini memang berbasis Android, jadi tidak ada untuk di komputer. Nah berarti nanti mana nilai-nilai yang ada di sini? Bisa nggak kita masukkan ke komputer? Bisa, sangat bisa sekali gitu. Nah oke, kita lanjut dulu ya. Nah nih, Bapak Ibu ini bisa lihat adik-adik semuanya, ini daftar hadir ya, daftar hadir. Teacher Aid itu bisa membantu dalam membuat daftar hadir, jadi paperless, nggak pakai kertas gitu ya. Ini daftar hadir per tanggal nih, Oktober 14 Oktober, 21 Oktober kita masuk kelas ini gitu. Per tanggal gitu. Dan ini kelasnya, kelas 11 MIPA, 12 MIPA, 12 MIPA 2 gitu. Kita bisa bikin tanggalnya di sini. Dan ini kita ada banyak pilihan nih, bisa alfa, bisa izin, bisa sakit, bisa hadir, bisa cabut sesuai dengan settingan kita. Nanti akan kita buka aplikasinya. Kita akan oprek-oprek sedikit. Nah, kemudian selain daftar hadir, udah jelas ya. Jadi kalau kita masuk, nggak usah pakai kertas lagi. Tinggal kita buka aplikasi ini di handphone kita, kemudian nanti kita bisa ngisi daftar hadir hanya dalam waktu sekian detik gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kertas. Kemudian nih, selain daftar hadir apa lagi? Daftar nilai. Contohnya nih, ini saya ngisinya asal-asalan aja sih biar berisi ya, karena ini kelasnya memang kelas yang enggak ini sebenarnya ya. UH2, tugas 1 SPLTV, pasnya berapa. Jadi nilai. Ini bisa diisi absent, bisa diisi missing, atau bisa diisi juga dengan exam. Sebenarnya Teacher Aid ini, aplikasi ini nih
memang berbasis bahasa Inggris ya, untuk setiap settingannya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya masih yang standar, yang kita bisa pahami lah. Ini nilainya. Dan adik-adik, Bapak Ibu semuanya bisa lihat ya di kiri nih. Ini saya capture-nya malah yang nilainya yang jelek-jelek nih. Ini nilainya D ya. D itu 64. Ini persen ini karena pengaturan di teacher aid-nya pakai persen. Ini rata-ratanya nih 24 tambah 80 tambah 30 tambah kita KKM-nya 70 ya, misal KKM 70. Pada saat kita masuk tanggal 16 ini misalnya, kita bisa bilang nih sama Bunga nih, Bunga KKM-nya misalnya 70, oh Bunga sudah 70, Angrong baru 20 loh, ayo ini udah 74, ini sudah 64. Jadi setiap pertemuan tuh kita tidak perlu pusing-pusing untuk rata-ratakan nilai, karena sudah ada langsung di aplikasinya. Nah itu untuk nilai. Yang ketiga, mengatur denah kelas. Nah, sebagai wali kelas, kita bisa dimudahkan untuk mengatur tempat duduk dengan menyimpan settingan tempat duduk di aplikasi Teacher Aid kita. Ini kebetulan saya kasih fotonya terserah aja nih, sembarangan aja nih. Saya kasih foto guru bahkan nih, padahal nih siswa, tapi karena memang saya bukan wali kelas, jadi saya nggak punya foto mereka. Foto terimanya nih Bu, saya nggak punya nih, jadi akhirnya pakai foto saya. Foto Aida saya nggak punya, pakai foto kelas gitu ya. Ini contohnya saja. Kita bisa ngatur juga nih, ini tempat duduk ini berapa baris, berapa kolom gitu. Kalau kita sebagai wali kelas kadang kan bingung ya, pertama masuk sebagai wali kelas kita nggak tahu tuh posisi anak tuh bagusnya gimana-gimana. Oh oke, random aja deh dulu gitu ya. Kita random aja karena siswanya 24, saya ambil 5 baris, 5 kolom. Nah beginilah posisinya. Nanti kita lihat di aplikasinya betul. Kemudian selain itu di sini nih ada tanda nih buat kita ngatur-ngatur random aja gitu. Kalau ini posisinya nanti kita lihat ya di aplikasinya. Nah selain mengatur denah kelas kita bisa ngapain lagi dong? Kita bisa ini student group ya, kita bisa bikin grup. Jadi kadang-kadang guru mata pelajaran kan bingung tuh mau membuat grup seperti apa untuk siswa masing-masing. Memang sih kita bikin grup itu kan ada pertimbangannya ya. Misal pertimbangannya grup ini harus ada siswanya yang misal pertimbangannya rumahnya berdekatan, atau pertimbangannya gendernya harus ada laki-laki, harus ada perempuan dalam satu grup, atau pertimbangannya mungkin lebih kepada kemampuan pengetahuan atau kognitif siswa ya. Nah, banyak pertimbangan. Namun dengan Teacher Aid ini untuk student group bisa secara random juga dibuat ini. Nah, fitur student group untuk membuat grup diskusi secara random bisa diganti-ganti banyak pesertanya per grup. Jadi nggak perlu kita bingung lagi ya. Mau berapa segrup, misalnya 3 orang segrup, 4 segrup, bisa kita cek nih di atas nih. Kemudian semua hanya dalam satu klik ya. Satu klik saja di Android. Jadi bisa pula kita kirim via Telegram ke siswa. Grupnya itu yang mana-mana aja kita bisa lihat kita bisa klik di sini nanti saya lihatkan, kemudian bisa kirim ke siswa. Oke, untuk bab saya guru matematika ya, contohnya turunan. Untuk bab turunan nanti grupnya ini ya. Yang mana Bu? Kan cuma yang nampak Ibu sendiri. Oke, saya share infonya ke grup WA gitu. Dari grup WA, dari sini bisa langsung ke grup WA. Jadi tersambung ya. Nanti gimana-gimananya kita coba. Oke, kemudian ini nih kita bisa share juga pencapaian ke siswa ya, seperti yang saya bilang tadi. Share-nya sejauh mana, kita bisa share sejauh mana pencapaian siswa hingga saat ini. Jadi nggak pas akhir semester tiba-tiba siswa melas-melas nilainya kurang gitu. Padahal dia selama ini nggak tahu atau cuek aja. Karena kadang-kadang guru juga lupa untuk dan kadang-kadang tidak semua guru juga meng-share kepada siswa ya, karena repot ya berapa nilainya. Tapi dengan Teacher Aid kita gampang sekali share ke siswa. Jadi apa masih ada yang belum tuntas atau masih belum lengkap nilainya, kita bisa share ke siswa. Ini kurang lebih tampilan yang berupa gambar, ini atas, ini bawah, ini saya potong ya. Ini atasnya, ini bawahnya nih, karena mau dilihatkan di presentasi. Jadi ini atasnya, ini ada hadirnya berapa? 8, izinnya 6 kali. Wih, banyak kali izinnya ya. Nah, di sini ada bathroom visit nih. Setiap kali pertemuan tuh berapa kali dia visit ke bathroom visitnya. Dia keluar untuk permisi ke kamar mandinya. Sampai-sampai ada loh beginiannya ya. Nah, selain bathroom visit nanti ada nih di bagian bawah. Oh, nggak kelihatan ya.
ada nih di bagian bawah ini berapa catatan atau jurnal untuk siswa itu sendiri. Nah ini PR3, PR jenis 3 faktorkan, ini kayaknya limit, waktu bab limit ya, 100. PR jenis 4, 100. Nah ini catatannya ini terserah kita aja sih, sekedar penamaan kita aja ya. Kemudian setelah catatan nanti ada subtotalnya. Nah selain subtotalnya nanti kita bisa lihat berapa nilai post-testnya, karena kita udah bikin pengaturan nih, kalau untuk tugas warnanya abu-abu. Untuk post-test warnanya biru gitu. Kalau untuk penilaian harian warnanya merah. Nah, nanti penilaian akhir semester hijau. Nah, berapa jumlahnya gitu. Coba kita lihat di sini. Ini kan ada warna-warni nih. Penilaian akhir semester warna hijau. Kalau tugas warna kuning. Kalau penilaian harian warnanya warna apa nih? Warna bata gitu ya. Tugasnya warna oranye kali ini ya. Nah, jadi nampak di situ gitu. Nah, jadi ini dengan satu klik saja kita bisa kirim ke WA siswa. Atau kalau memang kita punya nomor handphone ke orang tua siswa, kita bisa hanya dalam satu klik saja kirim pencapaian nilai anak ini ke WA orang tua gitu. Kalau ada orang tua yang bertanya, nilai anak saya gimana Ibu? Di mana tidak tuntasnya? Oke, kita tinggal share saja. Bahkan kita bisa lihat nanti banyak lagi fitur-fiturnya yang bisa kita kita explore ya. Tapi untuk lebih jelasnya kayaknya saya akan explore melalui aplikasinya langsung ya. Oke, saya coba dulu untuk stop share dulu. Oke, saya akan masuk ke sini, ke handphonenya langsung, tampilan handphonenya. Sebentar. Oke, saya lihat. Sepertinya Ibu Ika terputus ya. Ya, halo. Kenapa? Bu Ika terputus kayaknya deh. Oh iya. Iya, mungkin untuk mengisi waktu boleh deh yang mau bertanya sambil menunggu Bu Ika kembali ke room kita. Oke. Ya, untuk mengisi waktu silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Saya izin ya, saudara moderator. Saya ke kolom chat. Saya cari-cari pertanyaan ada tadi. Oke. Pak Jamaluddin, bagaimana menggunakan akun Canva dalam pembelajaran bahasa Inggris dan cara masuk materi dan cara masukkan materi. Nah, cara menggunakan akun Canva dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau akun Canva itu ya, apalagi kalau memang sudah verifikasi, sudah verified akun Canva for Edu itu bukan cuma bahasa Inggris saja sih. Semua pelajaran bisa saja menggunakan ininya. Nah, cara masukkan materinya ya banyak sih caranya. Yang pertama bisa menggunakan infografis ya kan, poster.
atau ringkasan Mohon materi. maaf, saya kayaknya kelempar ya. Oh ya, Bu Ika sudah masuk nih, silahkan. Iya, silahkan Ibu. Ibu lanjut. Ini kayaknya jaringan ya, ya biasalah ya kalau kita Iya, kegiatan seperti ini ya, namanya ya. juga kegiatannya online, jadi ada saja ya halangannya. Jadi saya sepertinya tadi terlempar ini. Silahkan Ibu lanjut. Oke, sudah kelihatan belum ya Bu ya? Saya belum share lagi ya, bentar saya share lagi layarnya. Oke. Oh, tapi ini saya belum saya belum jadi co-host lagi, jadi belum bisa share Bu. Bu Vivi saya Wait. belum host lagi nih karena tadi terlempar jadi Oh ya, biasa tunggu. jadinya. Jadi belum bisa share. Oke, udah. Oke, makasih Pak Baso. Ya, Nih, oke. Ini Pak Baso, panggilannya Pak Baso apa Pak Akbar ya? Akbar, Bu. Kalau Oke. Baso itu kalau di sini, di Sulawesi, kalau dipanggil, kalau misalnya nih, Ibu teriak Baso, pasti banyak yang noleh. Makanan ya? Bukan. Kayak apa Oh, bukan. ya? Kayak ini, kayak Siti, Muhammad gitu. Kalau nama di Oh, Sulawesi. gitu. Oh, gitu. Oh, Ya. iya. Oke. Kayak kalau di Minang kali Upi, ya, Buyuang gitu ya. Iya. Oke. Sebentar. Oke. Sudah tampil belum Bapak Ibu share screen saya? Bu Vivi sudah tampil? Sudah? Iya. Sudah Bu, sudah. Sudah ya Pak? Tampilannya layar HP ya, Bu? Oke. Ya, handphone nih. Saya Oke. lagi Udah ini nih. tampil, Bu. Akhirnya saya tampilkan layar handphone ke seluruh Indonesia nih. Dapat kesempatan juga nih untuk melihatkan isi handphone saya nih kepada seluruh orang di Indonesia. Ya, berkat JSDI. Baik Bapak Ibu, ini layar depan handphone saya nih. Jadi ya aplikasinya nggak terlalu besar sih, kita bisa download. Cuman Teacher Aid Pro ini sedikit saya sampaikan latar belakangnya. Teacher Aid Pro ini adalah hasil karya anak muda di Amerika Serikat yang itu tuh 2015 memenangkan juara 1 pembuatan aplikasi gitu untuk pendidikan. Sehingga akhirnya Teacher Aid Pro ini berhasil meraih juara 1. Nah, tapi kalau kita cari di Google Play Store nih belum ada. Nanti akan saya share linknya untuk download Teacher Aid Pro ini kalau untuk guru-guru ya. Nah, oke, kalau kita klik Teacher Aid Pro-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah nampak ya. Tuh, sudah kelihatan tuh. Saya mereng ya. Saya kasih miring. Nah, nih. Ini ada nih, saya tambah ya, misalnya saya sekarang mau nambah ini nih, mau nambah kehadiran. Oh, kan sekarang tanggal 19 saya mau misalnya belajar di kelas ini, di kelas 11 MIPA nih, atau pindah ke 11 IPS 3, atau pindah ke IPS 2, atau ke IPS 1 gitu ya. Di 11 MIPA ini kalau mau nambahin daftar hadir gimana? Kita bisa tinggal klik ini nih, yang lambang kalender seperti ini. Kalender, kemudian kita pilih tanggal ya, kita pilih tanggal, oke. Nah, udah langsung nambah ya, tanggal 19-nya 2 kali jadinya ya, tadi kan sudah ada. Nah, terus di sini misalnya kita udah secara default semuanya hadir secara default. Jadi walaupun kita belum ngetik apa-apa, klik apa-apa sudah hadir karena pengaturan kita, setting kita seperti itu. Nah, coba sekarang kita untuk Aida nih. Aida kita klik H-nya ya. Nah, itu ada hadir, alpa, sakit, izin, terlambat, cabut. Ini yang kita dapatkan dari mana? Tergantung settingan kita di Teacher Aid Pro-nya. Nah, jadi kalau misalnya anaknya alpa, kita tinggal bikin A gitu. Segampang itu Bapak Ibu. Oh, atau misalnya ini akhi, kita bisa klik lama, itu jadinya A. Atau ulang lagi klik lama, jadinya S. Ulang lagi klik lama, jadinya H. Jadi memang sudah bisa kita setting. Jadi kalau misalnya anggrong, kita buka misalnya sakit ya. Sakit, oke gitu. Itu untuk daftar hadir. Kalau untuk nilai bagaimana? Sebelah sini nilainya. Untuk nilai sebelah sini, ini nih, yang A+ ini. Kita klik ya, nah nilai. Nah itu muncul tuh, apa aja sih nilainya? Nah kan warnanya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini ada warna abu-abu, ini warna biru, ini warna oranye. Abu-abu ini adalah tugas nih.
Kalau kuis saya kasih warna biru. Kalau yang penilaian harian saya kasih warna oranye. Ini nilainya. Nah, terus nilainya gimana cara masukinnya? Kita tinggal klik tambah lagi nih, tambah penilaian. Kita tambah penilaian, klik di sini. Terus kita bikin. Ini apa misalnya tugas. Tugas satu apa gitu ya. Terus berikutnya kita klik nih. Habis tugas, nih maksimal poinnya berapa? 100 ya. Maksimal poin 100, kemudian kita pilih nih tipenya. Tipenya ini kita pilih karena dia tugas berarti berupa poin atau persen atau ini ABCD kalau letter grade ya. Kalau ini nih tugasnya ini lengkap, kurang lengkap atau terlambat. Berarti kita pilih poin ya. Kita pilih poin. Ini not set ya, berarti kita set dulu. Karena dia tugas berarti kita klik tugas. Nah, kita udah set nih. Kita klik tanda panah ini. Nah, kita udah punya nih satu tugas warna ungu ya, warna abu-abu ya. Nah, gimana cara masukin nilainya? Kita tinggal klik ini, nilai AIDA. Misalnya nilai AIDA nih 80 misalnya kan. Nah, oke, berikutnya selesai. Terus bisa juga ini nilai AIDA ini kan bisa di accept and next ya, berarti langsung ke nama berikutnya. Nama berikutnya itu habis AIDA kalau saya berdirikan nih, habis itu Allah. Termasuk belum saya. Aki ya, Aki 85 gitu. Accept and next lanjut ke Anggrong. Anggrong 56 misalnya gitu ya. Nah, semudah itu Bapak Ibu kita memasukkan nilai anak. Nah, nanti gimana tuh penilaiannya itu? Nanti setelah kita membuat nilai semuanya, kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Gaby nilai kamu 93 ya nak. Nah, ini rinciannya gitu. Ayo, ini nilainya masih 67 loh Devita, ini rinciannya. Jadi kita nggak harus repot-repot akhir semester input. Padahal harusnya kita sudah kasih tahu siswa bahwa pencapaiannya tuh segini gitu. Terus gimana caranya agar si siswa ini bisa tahu nilainya nih, Bu, saya kok nilainya segitu ya, Bu? Ya gimana sih, Bu? Gitu kan. Nah, kita lihatlah di sini. Nih, si Aida ini kan ada tanda kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita klik itu. Nah, nampak tuh di situ si Aida. Ini attendance history-nya, hadirnya 14 hari, alfanya 1 hari. Kalau kita buka ini yang tanda kalender, nah bentuk kalender dia. Kalau yang tanda sebelahnya, bentuk dia berbentuk diagram. Sebagus itu mereka bikin di Teacher Aid Pro dan mudah ya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini apa aja yang sudah dilakukan oleh Aida. PR-nya sudah oke belum? Sudah. Nah, di bawahnya sampai ada nih. Di bawahnya ada catatan, komennya. Student itu pada tanggal 22 Januari berperan aktif baik di kelas gitu. Oh, kalau misalnya ada siswanya yang misalnya melakukan hal baik, misalnya berterima kasih kepada guru, kita juga bisa bikin jurnalnya ya. Nah, di situ. Terus diapain ini? Kita bisa ambil titik 3 Bapak Ibu, titik 3. Kemudian kita kirim ke siswa nih melalui email misalnya ya. Oh, fotonya aja deh nih, Aida yang kedua nih. Aida image ya. Kirim ke student. Select MMS application. Nah, langsung tuh dia menggunakan apa maunya. Oh, ke Telegram, oh ke WhatsApp gitu ya. Misalnya ke WhatsApp ya. Terus kita kirim, misalnya kita kirim ke sini nih. Nah, munculnya kayak apa di handphonenya? Nah, gini dia. Munculnya ini di handphonenya itu, di handphonenya si anak. Nah, berwarna, colorful, dan sudah lengkap semuanya penilaian-penilaian yang didapatkan oleh siswa selama ini belajar matematika di semester itu gitu. Nah, waktu saya masih ada sedikit lagi ya. Nah, itu bentuknya kalau ke siswa. Dan ini bisa langsung kita kirim ke orang tua kalau misalnya orang tuanya butuh penjelasan bagaimana proses pembelajaran si anak gitu. Nah, selain itu apalagi ya kita akan ulik-ulik. Kita bisa lihat nih tanda kursi ya, itu yang saya bilang tadi kursi. Nah, ini adalah posisi duduk anak. Posisi duduk anak ini kan ada nih di atasnya nih. Kalau kita ganti tuh, nah berarti front kelasnya di sini, gurunya di sini, terus ini tempat duduknya. Nggak mau kayak gini, ngaturnya, di random aja. Randomnya sesuai apa? Alfabet kah? Berurut dia. Atau randomnya sesuai, mau terserah lah mau gimana. Random aja terserah, oke. Maka Teacher Aid Pro ini akan random sendiri nih, akan memberikan kita pilihan posisi duduk siswa kayak apa gitu. Nah, ini bisa kita pilih ya, berapa rows, berapa columns-nya ya. Nah, itu. Terus kalau misalnya kita bisa nih, misalnya Bapak Ibu kita kembalikan dulu.
Nah, ini kan ada nih tanda tanya di atas ini. Misalnya kita mau menjelaskan sesuatu kepada siswa dan setelah dijelaskan kita mau ada yang menjawab pertanyaan. Nah, siapa yang menjawab pertanyaan kita random ya, siapa yang mau jawab ya. Oke, Ibu pilih salah satu nama, kita klik aja ini. Nah, muncullah nanti salah satu nama tuh. Oh, Dandi. Ayo Dandi. Jadi kita bisa telah memilih ya, Dandi Wahyu has been randomly selected. Jadi secara random tuh udah terseleksi sendiri, terambil sendiri secara random ya. Oh jadi, oh Dandi sekarang, ayo Dandi jawab pertanyaan Ibu. Oke, pertanyaan kedua, next student. Oh Lutfiana, ayo Lutfiana jawab pertanyaan Ibu. Jadi udah bisa langsung ya, bisa langsung kita pakai untuk memberikan kepada siswa itu kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya, kita apa lagi ya? Ini ya, grup tadi ya. Ini grup ini kalau kita klik tuh, nah seperti ini. Nah, terus bisa juga kita atur dia, misalnya maunya setelah kita, ini kita reset by number of groups nih ya. Coba kita reset ya. Maunya berapa orang ya satu grup ya? 2 orang. Oh, 2 grup, sorry. Maunya 6 grup deh. 6 grup. Nah, berapa tadi saya pilih 8 ya, berarti 8 grup. Nah jadinya begini. Nah terus ini ya nak, grup kita untuk belajar minggu depan nih, ini grupnya untuk belajar, kan Ibu aja yang tahu Bu. Oh iya, oke, kita klik titik tengah ini kita klik, oh sorry, kita share ya di sini nih, bagian sini kita share kepada siswa nih melalui apa, oh WA lagi. Oke, kita share ke WA, kayak apa bentuknya, saya kirim ke Akifa ya. Nah share ke Akifa, nah itu bentuknya. Nah tuh, ini dia, udah nampak tuh di WA-nya si Akifa tuh. Nah, here the students group for period 6 gitu kan. Jadi grup 1 ini 2, 3, 4 sampai 8. Jadi siswa udah tahu tuh dia grup berapa aja gitu. Oke, kita kembali. Nah, oke, grup sudah ya. Apalagi yang bisa kita explore ya. Waktu saya masih 4 menit lagi nih. Apalagi bisa saya explore. Coba kita lihat nih di atasnya ada apa aja ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini ada di atas ini kan ada tanda, ini ada Facebook, Twitter, dan segala macam. Kalau kita klik, keluarnya apa? Oh, ini ada pemberitahuan pemiliknya. Ini bisa lihat view Google grupnya, lihat grup Google-nya, kita bergabung ke grup Google-nya Teacher Aid, karena ini yang buat orang Amerika, jadi memang berbahasa Inggris. Kemudian ini bisa kita lihat, oh YouTube videonya kayak apa sih penggunaannya, kita bisa lihat di sini, dan segala macam. Nah, oke, berikutnya. Kalau kita lihat yang sebelah sini nih, ini apa ya? Kita coba klik. Nah, itu ada tuh langsung tuh rata-rata tugas. Rata-rata tugas. Tugas nomor 1, rata-ratanya 93, berarti bagus. Nah, nomor 6 nih, yang ini nih 56 nih kayaknya penilaian harian nih. Rata-rata nilai anak tidak begitu bagus ya. Tidak begitu bagus. Nah, tugas yang ke-8 nih 74 rata-ratanya. Berarti lumayan berhasil lah nih gurunya, kayaknya nih lumayan lah ya kalau KKM-nya 78, siswanya lumayan lah di atas 78. Nih, student average ini kehadiran ya. Rata-rata kehadiran siswa nih. Nah, berarti ini kita bisa lihat berapa persen per pertemuan gitu. Oke, kita bisa ulik aja sih sebenarnya. Lanjut apalagi? Ini udah tadi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawah nih, Bapak Ibu, kita bisa cek yang bagian ini. Kita sebentar saya pindahkan dulu. Ini mengganggu ya. Ini ya, yang ini nih, yang ini. Ini tadi udah ya. Ini buat apa sih? Ini buat nambah nama. Misalnya ada yang anak baru ya udah kita tambah namanya di sini. Kita klik ini. Nah, muncullah tuh. Kalau mau masukkan fotonya, tuh fotonya ambil di galeri. Nah, oke, sebentar. Galeri ya. Oh, kasih nama dulu katanya, first name berarti namanya misalnya Nur gitu ya, Nur. Terus last name-nya siapa? Anita. Oke, kita ambil fotonya. Ambil fotonya terserah aja sih, kita random aja nih ambil fotonya misalnya ini ya. Oke, itu udah ada tuh fotonya si Nur. Ini bisa kita masukkan alamat, nomor handphonenya, student ID ini kayak NISN kali ya. Kemudian ini nomor telepon, email, alamat, bahkan sampai ke gendernya nih, sampai ke tempat tanggal lahirnya kita bisa cek. Kemudian bahkan ada kita bisa cek nih orang tua anak ini, nomor telepon orang tuanya berapa, namanya siapa, nomor telepon, email. Jadi kita bisa kirim langsung emailnya ke orang tua gitu, atau email SMS, WA lah gitu ya ke orang tua bahwa ini nilai anaknya gitu. Nah, ini ya untuk nambah berarti. Nah, udah bertambah kali ya Nur Anita tadi ya. Oh, ini Nur Anita nih yang di bawah nih. Duh, udah saya tambahkan ya.
Dan nilainya masih kosong semua karena memang anak baru. Ini apa ini? Ini untuk menambahkan apa ini? Kita coba klik. Oh, ini menambahkan tugas tadi ya, saya sudah jelaskan. Kemudian kalau saya kembalikan, ini di sini ada apa ini tanda pesan-pesan ini? Oke, tanda pesan ini kita klik, ternyata ada nih attendance report atau progress report atau group message. Nah, kalau kita ini misalnya salah satunya nih ya, laporan kehadiran, kita klik. Nah, laporan kehadirannya mau kirim ke siapa? Mau kirim ke siswa. Oke, send text gitu ya. Nah, oke, sorry, ini belum saya setting ternyata. Nah, ini lanjut lagi. Belum sampai ke settingan situ saya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, backup your data ya. Saya juga pakainya settingannya yang aman-aman aja sih, belum terlalu ngulik, walaupun sudah makainya dari 2019. Insya Allah sudah 3 tahun dan aman ya. Data kita nggak akan hilang. Ini sampai tahun berapapun saya punya nih. Dari tahun berapa sampai tahun berapa ini, karena udah 2 tahun, saya punya nih 4 semester. Jadi ini kita punya backup your data, backup tahunan. Kemudian kita bisa nih import siswa itu dari Excel juga bisa. Kemudian tanggal lahir siswa juga kita bisa masukkan, kita bisa save, kita bisa combine term grades ini untuk menggabungkan nilai semester 1 dan nilai semester 2 gitu ya. Nah, kalau di sini nih, ini pengaturan yang Bapak Ibu bisa oprek-oprek sendiri sih sebenarnya. Ini untuk kategori ini apa aja sih? Nah, kalau saya kan tugas, kuis, penilaian harian, penilaian akhir semester, dan nilai keterampilan gitu. Bisa aja sih warnanya beda-bedain, terserah kita. Warnanya tadi kan di sini saya kasih warnanya ini abu-abu, ini biru, ini merah, ini hijau, tergantung kita aja. Jadi sebenarnya settingannya juga tidak susah ya, setting. Nah, yang perlu kita setting itu yang paling penting itu cuman ini sih customizations-nya, attendance ini, kehadiran ini, kita mau ini hadir apa, sakit, izin, terlambat, cabut, itu kita yang bikin semua. Mau nambah lagi ini misalnya apa ya? Misalnya ini tanpa keterangan ya, sama-sama alfa sih, cuma saya menjelaskan aja. Ini save ya. Warnanya apa ini? Tanpa keterangan berarti TK gitu ya. Terus ini warnanya apa? Kita pilihlah warna merah atau warna apa, terserah kita ya. Oke gitu. Jadi kita bisa tambah-tambahin di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi banyak sih sebenarnya keuntungan kita pakai Teacher Aid ya Bapak Ibu ya. Dengan Teacher Aid itu kita lebih gampang untuk lebih gampang untuk administrasi ke siswa. Jadi tanpa menunggu waktu lama, menunggu penilaian akhir semester, kita sudah tahu nilai siswa itu sebenarnya berapa gitu. Kemudian kita lebih dekat dengan siswa Bapak Ibu. Ini berapa kelas bisanya ini? Kita bisa banyak kelas Bapak Ibu. Kita bisa mengaturnya dengan berapapun kebutuhan kita gitu. Tergantung misalnya kita ngisinya berapa di sini. Nah, ini pengaturannya nanti settingannya. Oke, waktu saya sudah habis kayaknya lebih 2 menit Bapak Ibu. Itu dulu untuk penyampaian saya di materi Teacher Aid ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru-guru terutama dan juga bagi siswa ya. Ternyata ada loh kita punya aplikasi yang bagus untuk administrasi belajar kita tanpa menggunakan kertas lagi. Kita sudah paperless. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Ibu moderator. Saya kembalikan ya, Bu Vivi silakan. Ya, terima kasih Ibu Ike. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan untuk Pak Baso. Apa nih? Hasil akhir dari Canva Bitmoji apakah hanya berupa link yang dapat mengakses? Apakah perlu memiliki akun Canva? Silahkan Pak Baso dijawab pertanyaan dari Ibu Reski Usman. Silakan Pak Baso. Halo? Iya. Oke. Hasil akhir dari Canva X Bitmoji apakah hanya berupa link? Ya. Mungkin maksudnya ya bagaimana supaya siswa kita bisa mengakses apa yang sudah kita buat dengan Canva X Bitmoji. Mungkin begitu ya hasilnya. Begitu ya maksudnya. Iya, kalau saya, karena ini kan perwujudan kelas fisik menuju kelas virtual, maka kelasnya kita ibaratnya apa ya, kita mengajarnya itu virtual, maka isiannya ya melalui link ya Bapak Ibu. Kemudian apakah harus mempunyai akun Canva? Ya, sebentar ya.
Coba deh Bapak Ibu, tadi kan saya sudah share linknya tuh, ya, link presentasi saya. Coba diklik tanpa login, bisa tidak? Bentar ya, saya share ulang. Daripada saya ini, mending langsung praktek. Nah itu coba dicek. Bapak Ibu yang belum login ke akun Canva-nya atau mungkin yang belum punya nih, silahkan diklik. Bisa tidak masuk? Atau kalau susah saya perlihatkan saja di layar ya. Izin share screen ya, moderator. Oke, ini saya buka tab baru ya. Ini kan saya dalam keadaan login nih, ya, login. Kemudian saya misalnya, mana ya kalau akun ini. Ini saya kelihatan tidak Anda menjelajah sebagai tamu? Maaf Pak Baso Akbar, suaranya kurang jelas. Sorry, halo? Kedengaran? Iya Pak. Oke. Kelihatan tidak di layarnya Anda menjelajah sebagai tamu? Iya, kelihatan Pak. Oke. Nah, tadi link itu kan sudah saya bagikan, saya paste di sini ya. Ini dalam keadaan saya tidak login ke akun apapun ya. Ini tertulis saya menjelajah sebagai tamu. Nah, ini kan kelihatan Bapak Ibu, terbuka ya. Jadi tanpa menggunakan akun sebenarnya bisa juga di-share ya. Apakah linknya bisa diklik ya? Kita tes mana nih yang bisa diklik. Oh ini. Tuh, bisa diklik kan, terbuka tab baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa akun pun sebenarnya bisa. Tapi saya sarankan sih ya, Bapak Ibu yang mungkin atau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu teman-teman guru yang tertarik menggunakan Canva sebaiknya juga membagikan pengalaman baiknya kepada peserta didiknya. Jadi nanti ajak peserta didiknya juga untuk buat akun supaya bisa sama-sama buat desain gitu. Nah, nanti di akhir sesi itu akan dibagikan adalah ya informasi. Oke, saya stop share screen. Oke, mungkin itu untuk jawaban pertanyaannya, Bu siapa ya? Oke, bagaimana Ibu Reski Usman? Jadi tanpa login pun linknya bisa terbuka ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Untuk materi Ibu Ike misalnya? Bagaimana, ini ada bertanya, bagaimana cara membuat aplikasinya, aplikasi Ibu, Bu siapa ya tadi? Bu Ike. Oh iya, untuk Ibu Ike, aplikasinya, aplikasi tadi ya, yang ide itu. Oke. Saya share di sini ya, di apa namanya, di linknya, di room. Bentar, ini saya share. Oke. Mana dia? Ini chat ya. Oke, sip, sudah. Oke, untuk Bapak Ibu kalau yang ingin berminat untuk menggunakan Teacher Aid Pro, selain dari sini juga nanti bisa dari YouTube ya belajarnya, dan juga dari apa namanya, dari YouTube aslinya Teacher Aid Pro langsung gitu. Oke, sudah saya share ya Bu Pipi. Iya. Oke, ada tadi yang di-share. Sudah saya unduh. Nah, ini masih ada pertanyaan untuk Ibu Ike. Izin bertanya, untuk backup data aplikasi Teacher ID itu apakah tersimpan di memori telepon atau tersimpan di aplikasi saja? Oke, bagus sekali Ibu. Terima kasih. Ibu atau Bapak ya? Syamsam ini ya. Iya, Syamsam. Kayaknya Bapak Syamsam dari Bapak Syamsam. MTSN Hopeng ya. Hopeng. Oke. Untuk backup data aplikasi Teacher Aid ini
tersimpannya banyak pilihan Bapak. Bapak mau tersimpannya di email atau mau dikirimnya ke ke file datanya Bapak di device-nya Bapak, di handphonenya Bapak, atau kalau mau juga disimpan ke Telegram, mau disimpan ke WA juga bisa. Mau disimpan ke komputernya juga nanti bisa linknya diambil. Pokoknya kita tinggal ambil backup data itu ada pilihannya. Backup data itu nanti pilihannya bisa ke email atau bisa ke media sosial lainnya gitu. Nah, pada suatu saat misalnya handphone kita rusak terus atau hilang gitu. Nah, kita bisa buka, kan nilai anak di situ semua tuh. Wah, kacau ini nanti nilainya nggak ada gitu. Atau kita udah bingung gimana-gimana. Nggak usah bingung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kalau udah punya handphone baru nih, misalnya udah ketemu handphonenya atau beli baru lah ya contohnya ya. Nah, Bapak Ibu langsung download aja lagi Teacher Aid, masukkan lagi emailnya pas mendaftar itu. Nah, bisa tuh langsung di situ di backup data, diambil datanya lagi. Diambil datanya, bukan backup ya, kita ngambil, apa sih istilahnya sebentar. Kalau di aplikasinya itu kita bisa langsung, nih, archive class-nya. Kalau misalnya, ya import. Ini kalau di sini archive class datanya ya kita bisa ambil dari emailnya atau dari mana kita simpan sebelumnya gitu. Atau dari komputer kita ada kita simpan bisa juga. Atau dari kita save-nya kemarin itu di Dropbox atau di drive kita atau di OneDrive kita tinggal ambil gitu. Nah gitu. Gitu Pak Syamsam. Iya, bagaimana Pak Syamsan? Ini oke. Bagaimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Silahkan diketikkan. Nah, ini ada lagi nih Bapak Ibu. Dari Ibu Reski Usman. Apa nih? Untuk Pak Baso, apakah hasilnya tadi bisa berupa gambar atau video? Kalaupun bisa link yang dihubungkan masih berfungsi. Itu maksudnya. Nih untuk pertanyaan Pak dari Ibu Reski Usman untuk Pak Baso. Oke. Berupa gambar atau video. Oke. Iya, sebenarnya kalau materi ini sih ya sudah masuk di nggak apa-apa lah ya, Bu Ike ya. Oke, dijelaskan. Boleh lanjut Pak, silakan. Kalau iya betul pertanyaannya Bu Reski ya. Jadi di Canva itu kita bisa ekspor hasil presentasi kita, entah kayak itu flyer atau apa ya. Banyak jenis file yang bisa kita gunakan untuk ekspor ya. Jadi ini bisa disimpan menjadi gambar ya ataupun video. Nah, ini tinggal diklik unduh. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada PNG, ada PDF ya, ada video MP4. Nah, setahu saya sih ya, kalau sudah diubah menjadi bentuk gambar ataupun video, itu linknya udah nggak bisa lagi diklik ya. Jadi link yang di sini di layar, misalnya di slide ini, kalau misalnya sudah diimpor atau diekspor menjadi PNG ataupun video ya, sepertinya linknya itu sudah tidak bisa diklik lagi seperti itu. Mungkin setahu saya seperti itu. Tapi kalau linknya masih mau difungsikan, sebaiknya impornya itu menjadi PDF ya. Silakan dijadikan PDF karena kalau PDF itu linknya masih bisa diklik Bapak Ibu seperti itu. Oke, Bu Vivi. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Baso. Ya, oke, katanya Bu Reski, terima kasih banyak Pak, sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan kah? Kalau sudah tidak ada, mungkin ada closing statement dari Bapak Ibu narasumber. Bu Ike dulu deh. Oke, Bu Ike, silahkan Ibu Ike. Oh, ya saya dulu ya. Iya. Oke. Untuk closing statement siang atau sore hari ini. Sekalian mau promo, Bu, silahkan.
Nanti sekalian nitip juga ya sama Pak Baso. Oke, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang hadir di room ini, saya lihat ada 85 ya. Itu juga 85 orang siswa dan guru ya. Nah, menurut saya sebagai seorang pendidik ya, kita tidak boleh menutup diri dari kemajuan teknologi ya. Apalagi sekarang itu seluruhnya udah serba online, seluruhnya sudah serba digital ya kan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita masih tertutup untuk menerima kemajuan-kemajuan teknologi, itu nanti kita akan tergilas oleh kemajuan teknologi itu sendiri ya. Jadi pesan Oke. Sepertinya nge-lag, Bu Ya, Ike. sepertinya nge-lag. Ya, silakan Pak Akbar yang melanjutkan closing statement-nya. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan sih sama Bu Ike ya. Kita sebagai guru ataupun mungkin adik-adik ya peserta didik, jangan sampai menutup diri dari yang namanya perkembangan zaman ya. Ibaratnya begini, perkembangan zaman itu ya kayak misalnya mobil yang melaju, terus kita berdiri di pinggir jalan ya. Kalau misalnya kita cuma berdiam diri di tempat ya, mobilnya akan meninggalkan kita, akan jauh. Nanti akhirnya tidak kelihatan lagi. Nah, bagaimana supaya kita tidak ketinggalan ya? Bisa salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan Saturday Digital ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nih ya, saya bacakan juga. Jadi Bapak Ibu nanti yang sekolahnya mau dilibatkan dalam kegiatan Saturday Digital, baik berupa baik itu mau menjadi pelaksana ya, seperti misalnya moderator, pemateri, bisa menghubungi Ibu Eka Gustiani di kontaknya ya, ada di kolom chat Zoom. Silakan dilihat. Nah, oke, kembali lagi. Bu Ika, mana nih? Oke, kembali lagi nih. Tadi sekalian ya, ada pertanyaan yang sempat terskip tadi dari Pak Jamal. Bagaimana cara saya memasukkan pelajaran ya? Sekalian nyambung ke pertanyaan itu secara umum. Jadi Bapak Ibu guru ya, ini kan kita sudah di perkembangan zaman ya, sudah jauh modern dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita bagikan materi itu melalui buku ataupun mungkin coret-coret di papan tulis. Nah, sekarang sudah saatnya sudah banyak media yang di internet yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya mungkin ya Canva ini. Jadi kita bisa memberikan materi itu bukan cuma teks saja, bisa melalui gambar ya, infografis ataupun dengan video ya. Atau mungkin dengan audio ya. Jadi ya tinggal belajar saja sih. Kalau informasinya itu saya rasa di internet itu, di YouTube itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari saya Bu Vivi untuk closing statement-nya. Oke, sudah tidak ada yang mau disampaikan Pak? Sebelum kita closing. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu guru maupun adik-adik ya yang tertarik untuk belajar Canva lebih dalam, atau mungkin gimana sih cara saya mendapatkan akun Canva for Edu ya. Apa kelebihannya Canva for Edu dengan Canva Free? Nah, itu bisa nanti bergabung di kelas saya ataupun kelasnya Bu Ike ya. Kalau saya ini saya share linknya ya. Silahkan di kolom chat itu saya kirim link grup WA, silahkan bergabung. Nanti informasinya gimana sih cara ikutnya, nanti saya sampaikan di grup WA ya. Sambil menunggu sebentar, mana nih Bu Ika, siapa tahu mau titip informasi juga. Iya. Jadi sebenarnya nih saya maupun Bu Ika itu, kita sekarang itu lagi gencar-gencarnya nih adain pelatihan atau sosialisasi tentang penggunaan Canva for Edu.
ya. Jadi bukan cuma cara mendapatkan akunnya, Bapak Ibu. Kalau nanti bergabung di kelas kami itu, Bapak Ibu ataupun adik-adik itu bisa nanti belajar gimana sih caranya bikin roster kelas yang menarik, gimana caranya bikin LKPD, gimana caranya bikin video pembelajaran, gimana caranya bikin komik pembelajaran ya. Kalau komik ya pasti adik-adik ini sangat tertarik ya. Nah, kalau tertarik silakan klik link di grup di kolom chat. Mungkin sekian Bu Vivi. Oke, terima kasih dari informasi dari Pak Akbar. Jadi Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita sudah berakhir. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara Saturday Digital pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Akbar dan Bu Ike yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh audiens, Bapak Ibu, serta sahabat Pandu yang sudah menyimak diskusi kita siang hari ini. Dan akhirnya saya Zulfitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum saya tutup, saya kirim dulu link. Masih banyak ini yang ketinggalan link daftar hadir. Oke, silakan. Sambil dibaca juga informasinya ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang mau daftarkan anak-anak didiknya untuk menjadi pengisi acara di Saturday Digital, bisa menghubungi Bu Eka. Kontak terlampir. Oke. Oke, kalau gitu sekian untuk hari ini. Saya tutup roomnya ya Bapak Ibu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.